Perkenalkan, nama saya Hofina Ulfa. Saya angkatan 61 kelompok 3 dari PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta. Pada hari ini saya akan mereview agenda 2 mengenai nilai-nilai dasar ASN meliputi aneka. Nilai-nilai dasar ASN ada 5 yang kita selalu ingat dengan nama aneka. Apa saja itu? Yang pertama adalah A. Akuntabilitas, N. Nasionalisme, E. Etika publik, K. Komitmen mutu, dan A. Anti korupsi. Yang pertama yang akan kita bahas yakni akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil, dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang kedua, nilai-nilai dasar ASN yakni nasionalisme. Nasionalisme pada hakikatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang per orang, kelompok-kelompok dalam masyarakat, maupun suatu bangsa. Nasionalisme tidak membeda-bedakan baik suku, agama, maupun ras. Adapun peta kompetensi mata pelatihan nasionalisme, ASN yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas, ada 3 hal. Yang pertama, ASN sebagai pemersatu bangsa dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya. Yang kedua, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik yang senantiasa mementingkan kepentingan publik. Yang ketiga, ASN profesional dan melayani yang berintegritas. Yang ketiga, dari nilai dasar ASN adalah etika publik. Adapun pengertian etika publik menurut Asyumardi Asra, yakni karakter atau etos individu atau kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma luhur. Sedangkan menurut Ricopur di tahun 1990, etika publik adalah tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil. Dapat kita simpulkan, pengertian etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Adapun tuntutan etika publik dan kompetensinya, yaitu tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain. Nilai dasar yang keempat, yakni komitmen mutu. Nilai dasar orientasi mutu ada 5 hal. Yang pertama, komitmen pada kepuasan customer. Yang kedua, cepat, tepat, ramah. Yang ketiga, melayani dengan setulus hati. Yang keempat, melindungi dan mengayomi. Dan yang terakhir adalah perbaikan berkelanjutan. Adapun aktualisasi
nilai-nilai dasar komitmen mutu telah mengalami perubahan. Yang pertama, orientasi kepada peraturan berubah menjadi orientasi kepada publik. Yang kedua, cara kerja ABS, rutinitas, dan asal-asalan menjadi orientasi kepada mutu, bekerja secara baik dan benar. Yang ketiga, sikap pasif berubah menjadi sikap dinamis, proaktif, dan inovatif. Yang keempat, cara kerja individualis dan egosentris, yakni bekerja sendiri-sendiri dan berorientasi melayani pimpinan, berubah menjadi cara kerja tim secara kolektif sebagai satu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Yang terakhir dari nilai dasar ASN, yakni anti korupsi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dijelaskan tentang pengertian istilah korup, kata sifat, dan korupsi, kata benda. Korup adalah buruk, rusak, busuk. Jadi, bisa disimpulkan bahwa korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Adapun jenis-jenis korupsi ada 7. Yang pertama adalah kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang terakhir adalah gratifikasi. Adapun nilai-nilai dasar anti korupsi sebagai seorang ASN harus dimiliki. Yang pertama adalah jujur, yang kedua peduli, kemudian harus mandiri, yang keempat disiplin, yang kelima tanggung jawab, yang keenam kerja keras, yang ketujuh sederhana, yang kedelapan berani, dan yang terakhir adil. Kesembilan nilai-nilai ini harus dimiliki oleh setiap anggota ASN. Adapun peran tokoh publik dalam penerapan nilai-nilai dasar ASN dan inovasi yang dilakukan, yakni saya mengambil dari Wali Kota Pekalongan di masa periode 2016-2021, yakni dijabat oleh Haji Muhammad Sailani Mahfud. Beliau adalah tokoh publik di Kota Pekalongan. Haji Muhammad Sailani Mahfud telah mendapatkan berbagai penghargaan dan melakukan berbagai inovasi yang dilakukannya. Yang pertama adalah penghargaan inovasi Noto Kota. Wali Kota Pekalongan, Sailani Mahfud, berhasil menyabet penghargaan sebagai kepala daerah dengan inovasi Noto Kota dalam anugerah Jawa Pos Radar Semarang di tahun 2020. Penghargaan tersebut diumumkan dan diserahkan secara langsung oleh Direktur Radar Jawa Pos Semarang, Baihaqi, kepada Wali Kota dalam kegiatan Apel Hari Santri tahun 2020 di Ruang Amarta Seda setempat, Kamis 22 Oktober 2020. Adapun yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota Haji Muhammad Sailani Mahfud, yakni dengan memperbanyak ruang publik dan penataan kawasan, mulai dari kawasan Jetayu, alun-alun, pasar Kuripan, jalan-jalan protokol kota, dan kawasan wisata, serta penanggulangan rob. Yang berikutnya, penghargaan yang diraih oleh Wali Kota Pekalongan, Bapak Haji Muhammad Sailani Mahfud, yakni penghargaan inovasi penggunaan sarung batik. Wali Kota Sailani meluncurkan sarung batik sebagai identitas Kota Pekalongan. Hal ini merupakan upaya pemerintah kota dalam mempertahankan predikat Kota Kreatif Dunia yang diberikan oleh organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan
atau United Nations Education, Scientific and Cultural Organization yang kita kenal dengan nama UNESCO. Atas peluncuran sarung batik tersebut, beliau mendapatkan penghargaan dalam kategori inovasi penggunaan sarung batik. Yang berikutnya yang diraih oleh Haji Muhammad Sailani Mahfud dalam mendapatkan penghargaan inovasi, yakni inovasi kapal peralon Baruna Vistama. Wali Kota Pekalongan, Haji Muhammad Sailani Mahfud, mendapatkan penghargaan Indonesia Innovation Award 2019 dalam kategori khusus untuk karya inovatif berupa kapal paralon yang diberi nama Baruna Vistama. Kapal paralon sendiri merupakan inovasi di bidang kapal penangkap ikan untuk nelayan kecil yang lebih ramah lingkungan karena mengurangi ketergantungan atau akan bahan baku kayu, selain jauh lebih kuat serta memiliki durability yang lebih tinggi daripada kapal kayu, juga lebih murah atau hemat dalam produksi maupun operasionalnya. Berbagai penghargaan yang diarahi oleh Haji Muhammad Sailani Mahfud ini merupakan salah satu contoh dari penerapan nilai-nilai dasar yang telah dilakukan oleh beliau, yakni akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.